reshuffle dan kepercayaan rakyat. Belum setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali merombak kabinet merah putih. Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Sebelumnya, saat pemerintahan baru berjalan 4 bulan pada Februari lalu, Presiden mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro, dan menggantinya dengan Brian Yuliarto. Apapun tujuan perombakan kabinet kali ini, penting bagi Presiden Prabowo untuk tetap menjaga kepercayaan rakyat, pasar keuangan, sekaligus stabilitas ekonomi Indonesia. Senin 8 September 2025, Presiden melantik 4 menteri baru dan 1 wakil menteri. Secara total, Presiden mengganti 5 menteri dan membentuk 1 kementerian baru. Presiden mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purubaya Yudi Sadewa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dengan politisi Partai Golkar Muhtarudin. Dan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dengan Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono. Selain itu, Presiden melantik Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf dan wakilnya Dhanil Anzar Simanjuntak. Masing-masing menjadi menteri dan wakil menteri haji dan umroh seiring dengan perubahan lembaga yang mereka pimpin dari badan menjadi kementerian. Presiden juga mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Namun, pengganti keduanya masih belum diumumkan. Posisi Budi Gunawan sementara digantikan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Istana tidak secara tegas memberikan alasan reshuffle kali ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perombakan kabinet dilakukan untuk menindaklanjuti pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sekaligus hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja sejumlah kementerian. Namun, satu hal yang juga tidak dimungkiri istana adalah gejolak demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perombakan kabinet. Demonstrasi dipicu berbagai tunjangan fantastis anggota DPR, tuntutan reformasi polisi, hingga kekhawatiran akan terancamnya supremasi sipil akibat meluasnya peran militer. Eskalasi demonstrasi membesar setelah tewasnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polri Kamis 28 Agustus. 2 hari setelah reshuffle, pasar merespons negatif. Indeks harga saham gabungan turun 2 hari berturut-turut. Imbal hasil obligasi pemerintah mendadak naik. Sementara nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Di titik ini, Presiden bersama pemerintahannya perlu mengakselerasi banyak langkah sekaligus. Segera memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor, melanjutkan penghematan dan efisiensi pemerintah, serta memberi jaminan terciptanya keadilan ekonomi bagi rakyat, sembari mengakhiri politik transaksional di kalangan elit. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit hari ini, Saudara, di hari Rabu 10 September 2025. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas, ada judul besar dan juga foto berita. Kita ke foto berita terlebih dahulu. Serangan militer Israel menargetkan tokoh Hamas di Qatar. Dari foto berita ini, Saudara, memperlihatkan asap yang membumbung di Doha, Qatar pada 9 September kemarin. Pejabat militer Israel mengkonfirmasi serangan udara ke Doha menargetkan para tokoh senior Hamas Qatar. Salah satu mediator perundingan perang Gaza mengecam serangan ini dan menyebutnya pelanggaran nyata atas hukum internasional. Sumber Hamas mengatakan, Saudara, para pejabat seniornya selamat dari serangan itu. Dari informasi mancanegara, kita akan bergeser ke sisi kanan atas terkait serah terima jabatan kemarin dengan menteri yang baru. Dari Menteri Keuangan yang baru, Purubaya Yudi Sadewa, ini merupakan ujian untuk memulihkan kepercayaan pasar. Salah satu tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa adalah mengelola fiskal.
secara disiplin di tengah tren penerimaan negara yang merosot dan juga belanja pemerintah yang juga membengkak. Pelemahan pasar keuangan masih berlanjut, Saudara, setelah Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya. Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Menteri Keuangan Purbaya perlu membuktikan komitmennya dalam menjaga disiplin fiskal. Dari halaman pertama kita akan bergeser ke halaman 15. Ada yang menjadi sorotan juga mengenai pekerja Freeport yang terjebak. Saat ini di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Grasberg Block Cave, distrik Tembagapura, Mimika diterjang lumpur. Dari hal itu 7 pekerja terjebak, Saudara, dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan. Dan Saudara, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membaca Harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.